Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana kemarin itu Pak Anies bertemu dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujiastuti. Terlihat akrab teman-teman ya pertemuan tersebut. Dan yang dibahas tentu saja terkait dengan berbangsa dan bernegara. Tetapi ada tanggapan berbeda dari partai pengusung Anies Baswedan. Apakah Susi Pujiastuti layak menjadi calon wakilnya Anies Baswedan? Nah, terkait pertemuan antara Anies Baswedan dan Susi Pujiastuti itu ada beragam tanggapan dari partai pendukung Anies Baswedan. Namun sebelum lanjut teman-teman, kita bahas terkait Pak Anies Baswedan ini. Kita tonton satu video terkait kritikan yang disampaikan oleh Rocky Gerung terhadap kebijakan Presiden Jokowi mengenai jalan tol. Jadi ini menarik teman-teman ya, yang disampaikan Rocky Gerung terkait kebijakan Pak Jokowi mengenai jalan tol. Kita tonton video yang satu ini. Memang enak itu, 6 jam dari Jakarta ke Solo. Artinya kalau Pak Jokowi pergi jam 10, betul, dia tiba di Solo jam 4. Jadi dia makan pagi di Jakarta, lalu makan malam nanti di Solo. Di dalam 6 jam itu, ada hak dari warteg di Tegal yang tidak didatangi oleh pelanggan. Ada toko-toko souvenir di Pekalongan batiknya, nggak lagi didatangi orang. Ada bawang dan telur asin di Brebes yang nggak datangi pengunjung karena orang langsung dari Jakarta ke Solo. Artinya dalam 6 jam itu Pak Jokowi mematikan usaha kecil sepanjang Pantura tuh. Itu akibat dari jalan tol. Desa-desa di situ, supir-supir truk nggak lagi makan di situ. Jadi matilah ekonomi di situ tuh. Saya terangkan. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait kritikan yang disampaikan Rocky Gerung kepada pemerintahan Jokowi mengenai jalan tol. Jadi jalan tol ini bermanfaat untuk memperlancar transportasi, tetapi sisi lain ada yang dirugikan teman. Dengan jalan tol itu misalkan warga masyarakat yang harusnya dilalui oleh mereka-mereka yang lewat mampir singgah di toko mereka, di warung mereka, tetapi tidak bisa karena jalan tol itu tidak berhenti di tempat-tempat seperti itu, langsung kepada tujuan. Nah teman-teman, kita kembali kepada Pak Anies Baswedan yang kemarin bertemu dengan Ibu Susi Pujiastuti di Jawa Barat. Kita lihat berita yang satu ini. Kita ambil berita dari CNN Nasional. 3 partai beda sikap respon wacana Susi Cawapres Anies. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan menemui ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Senin, 24 Juli 2023. Susi pun mengaku membahas politik dengan Anies pada saat pertemuan itu. Namun ia mengklaim pertemuan tersebut tak membahas soal calon wakil presiden, Cawapres. Cawapres tidak ada omong tentang Capres, kata Susi kepada CNN.com pada Selasa 25 Juli 2023. 3 partai yang bergabung dalam KPP yakni PKS, Nasdem, dan Demokrat merespon pertemuan Anies dan Susi secara berbeda. Nasdem masih membuka kemungkinan Susi menjadi Cawapres Anies. PKS menyerahkan kepada Anies, sementara Demokrat seolah menutup pintu bagi Susi sebagai Cawapres. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Putra Mahendra mengaku yakin pertemuan antara Anies dan Susi tak membahas perihal Capres pendamping Anies. Herzaki mengatakan partainya enggan kembali membahas siapa Cawapres pendamping Anies. Menurutnya hal itu sudah selesai dan tinggal diumumkan. Baca Cawapres udah tuntas ya di Koalisi Perubahan. Mandatnya sudah di Mas Anies. Namanya sudah ada, tinggal tunggu waktu saja. Kapan waktu yang pas, kata dia kepada CNN Selasa 25 Juli 2023. Kendati demikian, Herzaki menyambut baik pertemuan yang dilakukan Anies dengan Susi. Dia mengaku senang memiliki bakal capres yang bersilaturahmi dengan semua pihak. Terlebih menurut Herzaki, Susi dikenal sebagai sosok yang memiliki kapabilitas dan kapasitas. Sekjen Partai Nasdem
Hermawi Taslim menilai Susi memenuhi syarat sebagai cawapres mendamping Anies di pemilu 2024. Susi yang disebut-sebut berani dan bebas dari kasus hukum dianggap Hermawi telah memenuhi syarat cawapres yang disampaikan Anies sebelumnya. Nah, dari kriteria itu seyogyanya Susi memenuhi syarat untuk menjadi salah satu kandidat, kata Hermawi kepada CNN Indonesia. Keduanya juga mempunyai persamaan yang sama-sama komunikatif dengan rakyat kecil dan senantiasa mengimpikan perubahan ke arah yang lebih baik dari negeri ini, kata Hermawi menambahkan. Lebih lanjut, Ketua DPP Partai Nasdem, Charles Maikayansah pun meyakini Anies dan Susi membahas soal cawapres kala pertemuan itu. Pembahasan soal pemimpin 2024 pasti ada. Apakah Bu Susi masuk radar pendamping Pak Anies? Itu hak sepenuhnya dari Pak Anies Baswedan mencari pendampingnya. Bu Susi menarik sekali di mata publik, kata Charles. Sementara juru bicara PKS Ahmad Mabruri menduga pertemuan Anies dan Susi sebagai upaya mencari cawapres sesuai dengan kriteria 0 seperti yang telah Anies sampaikan. Kendati demikian, Mabruri enggan berspekulasi apakah pertemuan itu turut membahas peluang Susi menjadi cawapres. Meski ditanya ke Mas Anies langsung, mungkin Mas Anies lagi cari kriteria 0, kata Mabruri saat dihubungi kemarin. Kan capres sudah diserahkan ke Mas Anies, PKS ikut kesepakatan saja, imbuhnya. Anies hingga kini belum menentukan siapa cawapres pendamping dirinya di Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dikadang-kadang menjadi salah satu kandidat kuat pendamping Anies. Sejumlah elit Demokrat pun mengakui optimis AHY akan dipilih Anies Baswedan. Nah, itu teman-teman pertemuan antara Anies Baswedan dengan Ibu Susi Pujiastuti yang menimbulkan banyak interpretasi dan pertanyaan. Apakah pertemuan tersebut membahas calon wakil presiden Anies Baswedan? Karena selama ini Anies juga belum menentukan siapa cawapresnya. Kalau di internal koalisi ada AHY, ada Aher. Di luar eksternal kemarin disampaikan ada Khofifah, ada Yeni Wahid, dan kali ini muncul nama Susi Pujiastuti. Bagi Anies Baswedan dan Ibu Susi Pujiastuti tentu saja saling mengenal karena pernah menjadi menteri di pemerintahannya Pak Jokowi. Jadi keduanya sudah saling kenal mengenal sehingga tidak perlu beradaptasi. Apalagi rekam jejak dari Ibu Susi Pujiastuti cukup terlihat di publik, teman-teman. Ketika beliau menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau melakukan program-program yang luar biasa, misalkan menenggelamkan kapal-kapal ilegal, kapal-kapal asing, ditembak, ditenggelamkan. Dan ini cukup populer, teman, nama Ibu Susi Pujiastuti. Namun, di era pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua, ternyata Ibu Susi tidak dipakai. Nah, itu teman-teman, kalau kita lihat sepak terjang dari Ibu Susi Pujiastuti yang mempunyai rekam jejak yang cukup jelas. Karena kemarin Pak Anies sudah menyampaikan bahwa program ke depan untuk seorang calon presiden dan wakil presiden, pertama harus punya rekam jejak yang bagus, kemudian punya program, kemudian punya visi misi yang jelas. Apakah Ibu Susi Pujiastuti masuk dalam radar sebagai calon presiden pilihan Anies Baswedan? Dan semua sebenarnya menyerahkan kepada Pak Anies, baik Nasdem, Demokrat, dan PKS. Hanya saja kalau kita melihat pihak Partai Demokrat menginginkan agar Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakilnya Anies Baswedan. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.